Nah, apa yang dikatakan dengan lahan jali atau kekeliruan dalam membaca Al-Quran sehingga membatalkan sholat kita? Ini berhubungan dengan masalah tata bahasa, baik mengubah ataupun tidak mengubah makna, seperti mengubah, menambah atau mengurangi huruf, dan mengubah harokat. Nah, ini ada beberapa hal itu yang menyebabkan kesalahan jali. Apa saja contohnya? 1. Mengubah huruf. 2. Mengubah atau mengurangi huruf. 3. adalah mengubah harokat. Apa contohnya mengubah huruf? Misalnya saya baca Al-Fatihah, Alhamdulillah. Nah, diawali dengan kata-kata Alhamdulillah. Nah, kira-kira menurut bunda-bunda semua benar tidak bacaan saya? Tentu salah ya bunda, karena saya menggunakan H besar. Seharusnya dengan H kecil. Alhamdulillah. Nah, itu yang benar. Ya, Alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena mahraj hurufnya beda. Untuk H besar, mahraj hurufnya adalah di pangkal tenggorokan, sedangkan H kecil, mahraj hurufnya adalah di tengah tenggorokan. Nah, artinya sangat jauh sekali perbedaannya. Kalau kita pakai H besar, maka artinya adalah segala kehancuran bagi Allah, Robnya yang sakit. Sedangkan kalau Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Jauh bedanya ya bunda. Nah, justru karena itu kalau kita bacanya salah, haknya maka jelas sholat kita menjadi tidak sah. Nah, kemudian apalagi kira-kira? Kita baca Al-Fatihah Iyyaka na'budu, ya, dengan Iyyaka na'budu. Yang mana yang benar? Ya, tentu yang benar adalah yang kedua. Karena iya ada tasdiknya. Kalau ada huruf tasdik berarti dia ada penekanan di situ. Khusus untuk huruf iya bertasdid itu ada lagi hukumnya naber. Artinya kita kan ya suaranya sedikit. Jadi kalau kita mengucapkan iyyaka na'budu berarti tidak ada penekanan di situ. Dengan iyyaka na'budu itu kan beda, artinya pun beda. Kalau ada naber ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Tapi kalau kita tanpa nabar ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu artinya kepada cahaya mataharimu kami menyembah. Nah, jadi sangat fatal ya arti dan makna yang kita dapatkan apabila kita salah dalam membaca. Dan ayat berikutnya juga ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kira-kira benar nggak bunda? Tentu salah bun, karena kita du-nya itu pendek, tapi tadi saya baca du-nya panjang. Nah, ini juga salah, kesalahan itu baru dalam satu surat Al-Fatihah bunda, ya, itu baru dalam satu surat Al-Fatihah. Atau kita membaca Alhamdulillah dengan Alhamdulillah. Nah, pada saat saya menyatakan bergelombang ya terdengar sedikit qalqalah di situ. Nah, itu juga salah, artinya juga salah. Nah, jadi inilah banyak hal ya, banyak hal yang kita mungkin selama ini kurang memperhatikan dari bacaan sholat kita. Padahal Al-Fatihah itu adalah sangat penting. Apabila kita salah saja dalam pengucapan, kita melaksanakan lahan jali, maka bacaan kita itu tidak sah. Nah, itu kesalahan yang fatal yang kita lakukan dalam kita membaca huruf-huruf hijaiyah dalam suatu bacaan Al-Quran dalam ayat-ayatnya. Nah, yang kedua adalah lahan kafi. Nah, apa yang dikatakan dengan lahan kafi? Lahan kafi ini adalah lahan tersembunyi, yaitu kekeliruan kita membaca Al-Quran yang tidak diketahui secara umum
kecuali oleh orang yang memang pernah belajar tajwid. Nah, bahkan sebagian diantaranya hanya diketahui oleh para ulama yang memiliki pengetahuan mengenai kesempurnaan membaca Al-Quran. Adapun lahan kafi ini urf atau tata cara membaca Al-Quran yang telah disepakati ulama qiraat dan tidak mengubah makna kandungan Al-Qur'annya. Nah, contohnya seperti tidak menyempurnakan sifat-sifat huruf hijaiyahnya. Nah, itulah yang paling banyak kita lakukan sekarang. Ya, artinya huruf-huruf hijaiyah yang kita baca itu belum sempurna. Itu adalah termasuk lahan kafi. Tapi dia tidak sampai mengubah makna, maka dia tidak bersalah, tidak berdosa ya. Artinya tidak berdosa. Contohnya apa? Dalam Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas harusnya shad, tapi kalau tanpa sengaja kita tertukar menjadi ihdinasi, terbaca tertukar dan antara huruf shad dengan sin. Nah, itu boleh ya, tapi dengan niat untuk terus memperbaiki kesempurnaan huruf shadnya. Tapi jangan kita terus-terusan menggunakan sin. Nah, jadi itu maka itu dibolehkan. Masya Allah Bunda, dari situlah saya introspeksi diri. Banyak sekali ketidaksempurnaan huruf-huruf hijaiyah yang selama ini yang sudah saya rasa benar ternyata masih salah. Ada satu hal lagi yang mungkin selama ini saya juga baru tahu, ternyata untuk pengucapan makhraj huruf zo ya, zo itu bukan zo ya. Selama ini kita bacanya zo ya. Artinya ujung lidah kita menempel bersinggungan dengan gigi seri bawah. Tapi ternyata huruf zo itu adalah lidah kita dikeluarkan, di ujung lidah kita keluar. Ya, lidah kita keluarkan dulu ya. Lidah kita keluarkan dulu huruf zo itu. Nah, jadi baru setelah kita keluarkan baru kita ucapkan. Jadi zo. Nah, karena dia termasuk tafkhim, harus tebal, maka dia kita tebalkan. Nah, jadi pengucapannya adalah zo ya. Nah, yang selama ini kita salah. Nah, itu. Kemudian juga yang saya juga merasa belum sempurna pengucapannya adalah huruf-huruf idbaq. Ada beberapa dari huruf idbaq itu yang belum saya sempurna waktu dites di Pekanbaru itu, yaitu pengucapan huruf to ya, kemudian so ya. Kenapa? Itu huruf itbaq itu pangkal lehernya itu kita angkat dulu. Setelah kita angkat baru kita tegangkan, baru kita ucapkan dan kita tempelkan ke langit-langit. Nah, sehingga dia kelihatan tebal ya. Jadi po zo so. Nah, itu yang waktu itu masih belum pas cara pengucapannya. Tapi insya Allah kita terus belajar, kita terus latihan. Mudah-mudahan ayah bunda semua bisa mendapatkan ilmu-ilmu tajwid ini. Insya Allah kalau kita mau belajar, semua itu bisa kita dapatkan ilmunya. Insya Allah bunda-bunda yang punya kesempatan waktu nanti bulan Februari akan ada di Jambi ya, Ustadz Laili Fadli yang akan menuntun kita atau membimbing kita membaca Al-Fatihah dengan benar sesuai dengan apa yang diturunkan, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Paling tidak kita harus mendekati kesempurnaan bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah. Tapi mungkin sempurna 100% mungkin juga tidak bisa. Demikian bunda-bunda semua yang dirahmati Allah, ungkapan rasa yang ada di dalam hati ini setelah mengikuti daurah. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua atau sharing bagi kita semua, sehingga kita semua bisa berjuang dalam memperbaiki ayat-ayat suci Al-Quran ini dan kita menjadi orang-orang yang betul-betul disayang Allah karena kita untuk menghidupkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita hingga akhir hayat kita nanti.
Mohon maaf jika ada kekurangan dari kata-kata saya tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, usikum binafsi habitakumullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.